Jenderal Ahmad Yani dan Sarwo Edi Wibowo bersahabat dekat sejak mengikuti pendidikan peta. Keduanya kawan seperjuangan. Tidak heran jika kemudian, ketika Ahmad Yani diculik gerombolan G30 SPKI, Sarwo Edi yang ketika itu kolonel dan sedang jadi komandan resimen para komando Angkatan Darat, RPKAD, sangat marah dan terpukul. Ahmad Yani, Menteri Panglima Angkatan Darat ketika itu bagi Sarwo Edi bukan saja atasannya, tapi sudah dianggap sebagai kakak, bagian dari keluarga. Mereka berdua pernah sama-sama berjuang mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan kemerdekaan, bertempur melawan tentara Inggris dan Belanda. Ada sebuah kisah menarik buku biografi Sarwo Edi Wibowo, Kebenaran di Atas Jalan Tuhan, yang disusun Bahrudin Supardi, tentang Ahmad Yani dan Sarwo Edi. Kisah menarik itu, ketika keduanya aktif di peta di masa pendudukan Jepang. Ketika itu, kesulitan ekonomi akibat penjajahan Jepang mulai dirasakan Sarwo Edi dan teman-temannya. Pakaian dan makanan di peta makin lama makin buruk. Sarwo Edi yang ditempatkan di daerah Perembun, di sebuah kompleks pabrik gula, jatah makan yang diberikan hanya sepiring pati ubi kayu, bentuknya persis lem yang dibuat dari sagu. Sarwo Edi hanya menerima jatah makan siang dan malam saja, sungguh sangat menyiksa. Sudah makanannya tidak enak, tak bisa membuat kenyang pula. Seperti biasanya, Sarwo Edi selalu menemukan akal cerdik untuk mengatasi kesulitan. Ia berunding dengan Ahmad Yani dan Sudarmaji. Sarwo Edi mengumpulkan jatah nasi lem, siang dan malam mereka bertiga. Kemudian nasi itu dimakan bertiga untuk siang, malam, dan keesokan paginya. Maka, tidak seperti prajurit peta lainnya, Sarwo Edi, Ahmad Yani, dan Sudarmaji setiap pagi bisa makan nasi goreng, sisa dari makan malam mereka, walau sama sekali tidak enak, memang, tapi sungguh lumayan daripada menahan lapar setiap pagi. Pada dini hari 1 Oktober tahun 1965, saat Ahmad Yani ada di puncak karirnya sebagai orang nomor 1 di Angkatan Darat, ia diculik sekelompok tentara berpakaian Cakrabirawa, pasukan pengawal presiden di rumahnya. Saat mau diculik itulah, Ahmad Yani ditembak. Mayatnya kemudian dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di Lubang Buaya yang jadi basis komplotan Gerakan 30 September, komplotan yang melakukan penculikan. Ada 6 jenderal yang termasuk pimpinan teras Angkatan Darat termasuk Ahmad Yani yang berhasil diculik komplotan Gerakan 30 September ditambah 1 orang perwira pertama TNI AD, yang tak lain Ajudan Jenderal Nasution. Jenazah 7 perwira itu kemudian berhasil ditemukan di sebuah sumur tua, dan Sarwo Edi Wibowo, komandan RPKAD kala itu, adalah orang yang punya peran penting dalam menumpas komplotan Gerakan 30 September, komplotan yang membunuh sahabat dekatnya baik di Jakarta maupun di Jawa Tengah.